Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Petong Elektro, channel inspirasi. Setelah sekian lama ya, ini sudah hampir 4 bulan saya tidak upload sebuah video. Dan untuk kali ini saya akan memodif ya. Jadi ini ada permintaan dari klub sepeda jadul ya. Ini jadi untuk memodif lampu depan sepeda jadul ini menjadi lampu LED yang bisa dicas, bisa menggunakan baterai charger ya, nanti bisa dicas ya. Ini bawaan dari sepeda, nanti kita lepas, kita ganti menggunakan LED HPL. Ini LED HPL ini saya menggunakan yang 3 watt ya, yang 3 watt ini. Untuk bahan-bahannya sendiri yaitu yang pertama lampu LED HPL 3 watt, atau teman-teman bisa menggunakan yang lebih tinggi lagi ya, ada, atau yang lebih rendah dari 3 watt juga ada. Ini terus kemudian ini lensa, ini hanya untuk memfokuskan ya, jadi tidak perlu repot menyesuaikan. Ini sebenarnya tidak usah menggunakan lensa ini juga bisa, namun nanti agak sedikit sulit untuk membuat sinar atau cahaya yang dihasilkan ini jadi fokus. Ini agak susah ya, karena lampunya ini kan berbeda jenisnya. Kalau lampu ini hasilnya ini bisa seperti ini, bulam ini. Untuk lampu LED ini nanti akan saya pasang biar lebih mudah fokus ya. Saya menggunakan lensa ini, pasang seperti ini ya, jadi tidak repot lagi cara memasangnya di sini. Untuk lensa sendiri juga banyak sekali macamnya, mulai dari yang 5 derajat sampai yang 190 derajat ya. Ini ada, jadi sinarnya itu mulai dari 5 derajat sampai 190 derajat menyebar itu ya. Kalau ini yang saya gunakan 45 derajat ya, yang 45 derajat biar tidak terlalu lebar juga tidak terlalu kecil ya. Terus kemudian untuk baterainya dulu. Baterai saya menggunakan baterai 18650 atau biasa disebut dengan baterai 3,7 volt ya. Ini produk Samsung, atau teman-teman bisa menggunakan yang lain. Ini saya menggunakan yang bagus, harga sekitar 100 ribuan ya. Jika dipasang ini menggunakan lampu 3 watt, ini mampu menyala sampai 3 jam ya, 3 jam lebih. Ini mulai full 3 jam lebih. Terus kemudian karena ini baterai charger bisa diisi ulang, kita membutuhkan modul pengisian. Nah, modul pengisiannya ini ya, modul pengisian TP 5 volt, jadi menggunakan ini nanti untuk pengisian baterai. Dan spek dari modul ini saat dicas nanti full, maka dia akan berhenti sendiri, jadi tidak perlu khawatir baterai rusak ataupun yang lain ya. Untuk tegangannya sendiri menggunakan adaptor handphone atau smartphone teman-teman ya. Ini model C, tipe C ya.
Jadi ini tipe C. Nah seperti ini tipe C. Ini tidak perlu repot membuat charger lagi, kita bisa menggunakan charger handphone yang sudah kita punya. Ini sama. Terus kemudian saklar tongkat ini nanti untuk on off ya, on off. Terus tidak lupa ini pendingin heatsink, ini untuk nanti karena LED HPL ini juga sangat panas, jadi menggunakan pendingin ya, pendingin seperti ini. Untuk pendingin ini ukurannya sekitar 3 cm, 3 kali 3, jadi 3 cm persegi. Ini pendinginnya. Terus selanjutnya beberapa kabel ya, untuk menghubungkan atau untuk merakit ini nanti semua ya, seperti ini. Untuk yang pertama ini, bentar ini saya sampaikan dulu. Untuk ini soket terminal, kalau hasilnya ini untuk positifnya tegangan masuknya sini, positifnya tegangan masuknya sini. Ini nanti kita ambil, seperti ini. Nah ini berlubang, ini nanti untuk tempatnya modul ini, modul cas kita pasang di sini. Nah kita bisa mencargernya dari sini ya, dari sini. Terus kemudian untuk saklar kita buatkan lubang lagi di sampingnya sebelah sini ya. Untuk saklarnya ini buatkan lubang di sini satu lagi ya. Oke, sekarang kita pasang dahulu ini chargernya ini. Sebelum modul kita pasang, ini kita cek dulu modulnya apakah berfungsi. Nah berfungsi ya, ini nyala hijau, ini posisi full karena tidak terhubung di baterai, jadi dia indikator menyala hijau ya. Oke, udah positif. Bisa, sekarang kita pasang. Agar ini bisa terpasang di sini kuat, di sini saya menggunakan ini, tadi ada plat bekasnya ini untuk tegangan positifnya ini tadi ya. Ini akan saya modifkan di sini. Oke, agar PCB ini bisa menempel di sini. Ini kita hilangkan saja ya. Ini kan negatif, ini positif ya. Ini positif inputnya, ini positif negatifnya ini input. Ini akan saya hilangkan agar bagian ini nanti saat ditambahkan seperti ini tidak menyentuh dari jalur positifnya yang lain. Kita tutup menggunakan solasi juga bisa. Ini ya.
Dan ini nanti kita satukan, cara menyatukannya dengan solder ya, seperti ini. Nah, ini kita beri timah lagi ya. Hasilnya seperti ini sudah menempel sangat kuat ya. Ini nanti kita baut di casing lampunya seperti ini di sini ya. Nah, bisa dilihat ya, sini kita sekrup saja ya. Kemudian bagian ini kita lubangi ya, untuk nanti menyatukan modulnya ini. Pasang seperti ini. Seperti ini ya. Nah. Kemudian berikutnya kita beri satu lubang lagi untuk saklar di sini, sebelahnya sini ya, sesuai diameter lubang saklar ini. Cara merakitnya, untuk yang dari modul ini langsung masuk di baterai ya, positif negatifnya langsung masuk pada baterai. Seperti ini. Terus kemudian yang dari saklar masuk di positifnya satu, kita ambil salah satu saja. Terus untuk yang satu ini nanti masuk di lampu LED-nya ya, masuk di lampu LED. Sebelumnya untuk lampu LED juga kita pasang berkabel maksudnya ya. Ini nanti akan masangnya posisi seperti ini, tapi ini kita lepas dulu agar lebih mudah. Baik, jadi seperti ini hasilnya. Ini saya menggunakan tali saja. Seperti ini, kita coba dulu
apakah sudah bisa menyala. Hasilnya sangat terang sekali ya, juga fokus intinya ya, lihat ya. Fokus juga ya. Oke, sekarang kita tinggal perakitan. Untuk positif dari lampu LED langsung terhubung di saklar seperti ini ya. Ini sudah. Kemudian negatifnya bisa langsung terhubung di sini. Kita coba lagi. Sudah normal ya. Agar ini aman, ini kita beri lem bakar. Kita pasang dulu bagian saklarnya. Untuk positifnya kita tambah satu lagi, ini nanti diberi jalur keluar dengan soket lagi agar bisa terhubung di lampu belakangnya ini. Jadi intinya sangat mudah, dari modul ini pengisian langsung baterai, masuk ke baterai, terus baterai terhubung lampu, tapi diputus dulu dengan saklar. Nah, terus saya tambah satu lagi ini untuk jalur menuju ke lampu belakang. Baterai kita tempatkan di sini ya. Tapi ini kita pasang dulu untuk modul chargernya ini. Seperti ini ya. Ini nanti kita bisa menggunakan lem bakar untuk memasangnya ini agar tidak terlepas. Kita tutup. Kemudian untuk yang bagian belakang ini saya menggunakan lampu LED kecil-kecil ini ya, lampu LED kecil warna putih, nanti dimasukkan sini. Ini kita rangkai paralel ya, jadi seluruh kaki positif lampu LED dihubungkan jadi satu, kemudian negatifnya dihubungkan jadi satu juga, tanpa hambatan. Saya kira aman ya, karena tegangan masih sebatas 3,7. Karena tadi untuk modulnya sudah terhubung, negatifnya sudah terhubung, dipasang baut di casingnya ini ya, terhubung di baut ini. Jadi kita menggunakan satu kabel saja positifnya, terus negatifnya nanti ikut ground seluruh rangka sepeda itu negatifnya. Jadi cuma butuh untuk kabel menuju ke belakang, cuma butuh satu kabel saja. Negatifnya ini kita pasang di ini skrup, kita hubungkan di sini jalur negatifnya ya, jalur negatifnya. Untuk positif di pasang kabel, negatifnya langsung kita hubungkan di sini. Hasilnya seperti ini, positifnya masuk ke belakang menggunakan kabel ya,
coba kita pasang dulu penutupnya ini. Nah, ini nanti jika dipasang di rangka maka dia akan terhubung dengan rangka sepeda, dan rangka sepeda semua dari bahan konduktor pengantar, maka secara otomatis akan menyala. Ini akan saya coba seperti ini dulu dari lampu depan, saya bukan, kita coba untuk uji coba saja ini. Terus kemudian ini kita hubungkan di sini, menempel ya. Nah, menyala ya, cukup menarik juga ya. Jadi saya saat lampu depan menyala, dia ikut menyala ya. Oke, ya seperti ini, menggunakan charger HP ya segala. Cuma ini tipe C ya, tipe C. Menyala ya, bagian dalam menyala terlihat. Ini nanti kalau full dia akan berhenti sendiri ya, seperti ini. Oke, sekarang kita coba seberapa terang lampu ini. Ini masih sore hari ya, masih sore hari. Kita coba nyalakan ya, nyala ya. Bisa dilihat sore hari ini. Sore hari saja masih seperti ini. Ini posisi malam hari seperti ini ya, bisa dilihat. Seperti ini. Jadi ini hasilnya ya, sudah coba. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.